Kang Deddy, Gubernur konten. Nah, mantap nih Kang Deddy nih. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Oke, sebelum pembegawan konten, saya ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih pada Mahkamah Konstitusi yang sudah memutuskan kerusuhan atau keributan di ruang digital seperti medsos tidak masuk dalam delik pidana Undang-Undang IT. Ini kemenangan luar biasa loh. Sebab berdebat di medsos tidak bisa terancam dipidana. Wong debat lewat tulisan sak kenceng-kencengnya kan tidak berimbas pada apapun. Wes, ini pokoknya sip, bagus lah. Selama tidak menghina, memfitnah atau mengadu domba. Jadi masa-masa mendatang, berbeda pendapat lalu daudur itu gak masalah. Begawan hanya berharap nih Ngompol semakin dewasa. Nek debat di medsos termasuk komentar di Ngompol yang sini. Tunjukkan kita ini bukan haters. Orang-orang yang cerdas lah kita, melainkan kritikus yang cukup punya bahan cukup lah untuk mengkritik. Orang yang kritis melihat situasi politik yang sekarang berdebat secara elegan, itu memperlihatkan citra elegan. Orang yang tidak emosional, kayak para pendukungnya pemerintah itu, sidik-sidik nesu, sidik-sidik menghina, jangan. Nah sekarang Begawan pengen ngupas soal Kang Deddy Mulyadi. Bicara Gubernur Jawa Barat itu bicara soal bagaimana cara seorang politisi itu berpolitik yang benar. Meski baru menjabat 2 bulan lebih beberapa hari, tetapi kinerja Kang Deddy Mulyadi yang sering disebut Kang Demul sebagai gubernur itu sangat luar biasa, mantap. Kalau disebut sudah banyak banget lah dibandingkan dengan kepala daerah yang lain, baik provinsi atau kabupaten kota. Kayak nggak ada yang setara dia itu. Kalau melihat yang saya amati loh, beras-beres itu Kang Demul itu. Dan itu sangat berpihak kepada rakyat. Meskipun dia disebut gubernur konten, nggak masalah. Ini tidak untuk memuji atau mempromosikan atau mengiklankan Kang Demul. Tapi pilkada masih 5 tahun lagi. Klaim kalau Kang Deddy Mulyadi bekerja dengan luar biasa itu agar juga bisa mendorong atau menginspirasi kepala daerah yang lain di seluruh Nusantara ini. Buat melakukan hal yang sama. Meniru kan tidak apa-apa demi kebaikan rakyat. Dan bila melihat berbagai situasi yang ada, kayaknya cara berpolitik Kang Demul itu nggak disukai para elit. Utamanya elit politik di mana dia bernaung. Elit politik yang berasal dari zona kekuasaan. Nek wong pinter, wong baik, wong jujur, ora akeh banyak yang tidak disukai, biasa dalam politik. Dia dibiarkan pontang-panting loh kesana kemari, gulung-gulung menyelesaikan berbagai problem rakyat. Tadi di awal sudah ada video pembuka waktu para kepala daerah diundang rapat dengar pendapat sama Komisi 2 DPR. Lantas seorang gubernur muda, itu politisi Partai Golkar, di pertemuan sama DPR menjuluki Kang Deddy sebagai gubernur konten. Ya mungkin nggak banyak yang ngeh itu. Kalau Om Begawan paham. Julukan itu sekedar sematan, tempelan, sesuatu yang tidak krusial. Bagi Om Begawan, stigma gubernur konten nggak pas disematkan pada Kang Deddy. Buat saya, sebutan gubernur konten itu simplifikasi, menyederhanakan itu. Menganggap remeh serta tidak penting atas banyak hal yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat ini. Nah, lalu diunggah di medsos Kang Deddy, padahal kita semua tahu kan, sebagai pemerhati belajar banyak, tidak sekedar mendapat informasi atas apa yang ditempuh Kang Deddy. Lo mau bagaimana apa no? Apa yang Gubernur Kaltim katakan itu, Pak Rudi Masud bilang keliru itu. Om Begawan sih sudah membaca gelagat umum. Ada narasi besar yang coba dibangun. Agar nama DM itu nggak membesar.
Ada yang menekan-nekan, ada yang membatasi, ada yang memblok gitu. Yang paling resah dan gelisah, siapa lagi kalau bukan, menurut pandangan Begawan loh, bukan Gerindra sendiri. Mereka masih menginginkan Pak Prabowo buat kontestasi 5 tahun mendatang sebagai calon presiden untuk tahun 2029. Dan bila dia dicermati, diperhatikan atas semua yang dijalani sama ex Bupati Purwakarta ini, harusnya loh ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bisa to do something. Ayolah, partai bandeng mencereng ini setidaknya merespon kebijakan atau terobosan-terobosan di Jabar. Kalau perlu, petinggi-petinggi PDIP yang di DPP berikan perintah pada seluruh kepala daerah, baik provinsi, kota, dan kabupaten. Tiru itu cara bekerjanya Deddy Mulyadi. Nggak apa-apa, nggak masalah. Bahasa sederhananya bisa disebut pendekatan lah. Walaupun tidak bisa pendekatan dengan terbuka PDIP kepada Kang Deddy Mulyadi. Mau bagaimanapun. Bicara Kang Deddy ini bikin banyak partai sensi ya. Iya, senewan ini. Jadi uring-uringan sendiri. Walaupun sepak terjangnya sekian waktu tak di backup oleh partai di mana dia bernaung setelah dari Golkar ke Gerindra, tapi juga seolah tidak dibanggakan oleh partai ini juga. Loh mestinya loh, ini usulnya Begawan. Partainya Bu Mega ini bermain di ruang kosong ini. Saya mengingatkan nih kepada para kepala daerah dari PDIP, jangan pernah mengingkari atau jangan pernah tidak setuju dengan apa yang dilakukan Kang Demul dalam menata Jawa Barat ketika dia jadi pemimpin di Jawa Barat. Contoh, copy paste kalau bisa. Dimirip-miripin gitulah. Karena benar-benar berpihak pada rakyat. Apapun yang dikatakan, asal rakyat diberikan kesejahteraan, tidak masalah. Ya, yang berhasil dihandle, diberesin sama beliau itu, semuanya berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Pernahkah ada pengakuan atau perhatian yang diberikan di PP Partai pada berbagai terobosannya dari Gerindra? Enggak sama sekali. Saat masih menjabat bupati, Kang Deddy masih ada di Golkar loh. Hingga terakhir jadi wakil rakyat sebelum pemilu 2024. Pria kelahiran Purwakarta ini kemudian pindah ke Gerindra dan maju bertarung sebagai calon gubernur dari Gerindra. Dan menang kemarin dalam pilkada serentak 2024. Dalam waktu singkat, ada banyak ide, gagasan, keputusan. Karena memang brilian itu pemikiran yang Kang Demul. Kebijakan yang diambil bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat banyak. Andai mau jujur loh, di undang-undang pemerintahan daerah, kewenangan gubernur tidak sejauh apa yang dilakukan saat ini. Kang Deddy memberi lebih banyak dari standar undang-undang pemerintah daerah. Melebihi kewenangan gubernur yang tertulis di pasal-pasal konstitusi kita. Lah bukankah selama ini banyak gubernur berdalih, mengerem kegiatan, membatasi diri, tidak diributkan sama urusan rakyat, di mana tidak diamanatkan sama undang-undang. Parahnya lagi, semua yang dijalankan itu tak mendapatkan apresiasi sepadan. Memang si Kang Demul tidak peduli dengan itu semua. Diancam preman aja tenang. Tidakkah pernyataan atau sebutan gubernur konten seolah-olah mau menggiring Kang Deddy ini hanya ngejar citra, pencitraan dan cuan saja, dan merendahkan tujuan mulianya. Wah, salah ini. Anda mau jeli loh mendengar respon yang diberikan atas pernyataan Pak Rudi Masud ini. Tidakkah bisa kita tangkap? Kang Deddy merasa tidak nyaman dengan itu. Lah belum lama Gubernur Jawa Barat ini juga dapat ancaman dari Ormas Grip. Kepada Bapak Deddy Mulyadi, saya nggak mau tampil. Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat untuk bekerja sesuai dengan tupoksi tugas pokok dan fungsi selaku pamong praja. Pimpinan Hercules ini untuk tidak mengganggu kegiatan ormas yang berpotensi menimbulkan konflik. Malah di ultimatum loh atas ancaman ini. Apakah sudah ada partai yang pasang badan beri dukungan? Belum sama sekali, termasuk Gerindra. Tetapi rakyat Jawa Barat pasti akan membackup, mendukung semua tindakan kebijakan Gubernur Jawa Barat ini. Kang Demul ini.
Lah ormas pimpinan Hercules itu jelas-jelas dekat sekali sama Presiden Prabowo. Sama Gerindra. Sebagai partai di mana Kang Deddy terdaftar sebagai kadernya. Lu tidak menanggapi apapun. Tidak mencoba mendinginkan suasana. Lah situasi ini jelas dianggap rakyat sebagai pembiaran. Dan tidak ada kepedulian atas keselamatan rakyat. Padahal selama ini apa yang dikerjakan gubernur sudah jelas-jelas melindungi rakyatnya. Menjaga kondusivitas daerah. Memperbaiki dan membangun. Sudah banyak juga pengusaha yang mengadu bila mereka sangat terganggu dengan keberadaan ormas. Mau sampai kapan iklim kondusif bagi daerah itu? Itu perkara yang tidak lagi dikeluhkan pengusaha. Entahlah, semua masih terganggu sampai sekarang. Ada ormas, ada preman dan sebagainya. Lalu juga kebijakan yang lain. Kebijakan Kang Demul itu. Mau melarang acara wisuda TK hingga SMA di seluruh Jawa Barat. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah bersikap berbeda. Pak Abdul Mufti tetap memperbolehkan acara wisuda sepanjang tidak memberatkan. Tapi ini gubernur Jawa Barat tidak boleh ada wisuda dari TK sampai SMA. Pertanyaan kritisnya, apa urgensinya sih wisuda? Dan batasannya tidak memberatkan, itu seberapa? Semua sumir, abu-abu, tidak ada patokan baku. Larangan penyelenggaraan wisuda yang akan diterapkan di Jawa Barat untuk menyikapi keluhan banyak orang tua siswa, terutama bagi yang tidak mampu. Dan misal kita beneran mau merefleksikan apa pengaruhnya ada dan tindakannya wisuda bagi siswa, nggak ada. Cuma kenangan. Apa kalau tidak ada wisuda siswa tidak bisa masuk ke perguruan tinggi? Apa tanpa wisuda berarti ijazahnya nggak sah, palsu, kan enggak tuh. Atau misalnya tidak menjelaskan wisuda jadi kurang abdol tuh, ya, kurang kekinian. Perkara wisuda ini lebih sering memberi beban pada orang tua, hanya untuk kesenangan anak-anaknya saja. Tidak ada manfaatnya. Alih-alih meringankan beban, mau wisuda level apapun, baik TK, SD, SMP hingga SMA, SMK, itu malah kurang tepat. Banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Nah soalnya para orang tua sedang dipusingkan sama beban tahun ajaran baru. Yang otomatis duitnya lebih dibutuhkan di jenjang berikutnya. Yang SD ke SMP, SMP ke SMA dan selanjutnya yang SMA ke perguruan tinggi. Mayoritas lulusan semua jenjang kan mau melanjutkan sekolah. Mau dadeke manten, baru lulus kan ya enggak. Semua orang tua butuh anaknya tetap mempunyai jenjang cita-cita yang tinggi. Dan itu butuh rakat. Dan kebutuhan dananya nggak sedikit. Ya buat perlengkapan, ya buat seragam, ya buat uang gedung, serta kebutuhan lain. Itu yang anaknya 1, gimana anaknya 6 atau 5. Mumet orang tuanya. Dengan berjuang sendiri seolah-olah mencerminkan keberadaan Kang Demul ini tidak memberi efek positif bagi partainya. Kita sebagai rakyat jadi ngertikan, kalau ada pemimpin yang bekerja, yang berjuang, yang ngebela rakyat, seringkali tidak disenangi sama elit politik. Secara visi dan cara Kang Deddy Mulyadi memimpin, idealnya sih masuk ke merah, masuk ke PDI Perjuangan. Partainya wong cilik. Kang Deddy Mulyadi itu tepatnya ada di PDIP. Tapi apa masih ada rasa trauma dengan tokoh yang dulu dekat sama rakyat? Ya bisa jadi sih ini. Kader dan simpatisan partai banteng. Ya sok rodok lagi ilfil ya bisa, gak mood, gak minat sama tokoh yang dekat dengan rakyat. Bagaimana tidak trauma? 20 tahun Jokowi di backup, rajin banget turun dan nemui rakyat, memperjuangkan banyak kepentingan atau ngebela rakyat. Begitu mau rampungan jabatan malah belot. Mengkhianati partai. Tidak itu saja, saat di periode pertama anak-anak Jokowi ditanya berminat terjun ke politik, enggak. Mereka serempak geleng kepala. Nah sekarang gimana? Enggak ada yang enggak nyemplung di politik. Ngerti nggaluik duit dan politik gampang langsung pras. Melihat apa yang dikerjakan dengan Deddy sekarang ini kayak ketiplek. Seolah-olah mengulang apa yang sudah pernah dilakukan Jokowi. Itu mungkin perkiraan mereka. Tapi perkiraan bukan tidak. Kang Deddy Mulyadi ini tulus karena sudah ada jejak langkahnya sebelum jadi gubernur. Gitu. Ini ketakutan para kader-kader Banteng. Jangan-jangan meleset lagi sehingga masih takut untuk pendekatan kepada Deddy Mulyadi. Bagi Om Bengawan, PDI Perjuangan harus segera gercep
untuk mendekati Kang Demul dan memberikan contoh bagi para kepala daerah, kader-kader PDI Perjuangan. Nah ini gini masukanku ini. Sebaiknya dimotoring dulu lah, tidak masalah. Sama PDI Perjuangan, diperhatikan dengan sesama. Apakah ada konsistensi sikap atau malas baliknya? Boleh, di sisi terdalam Om Begawan loh. Melihat ada perbedaan yang cukup signifikan antara karakter Kang Deddy Mulyadi sama Jokowi. Meski sama-sama suka di medsos, mengunggah berbagai aktivitas di medsos, lalu keluyuran ke banyak warga, keduanya ada perbedaan mendasar. Apa itu? Nah mungkin nanti tak kupas di episode berikutnya. Tapi coba nanti tak sampaikan secara lebih rinci dan detail. Soalnya butuh memperlihatkan atau ngasih data pendukung supaya Om Begawan tidak dianggap nerocos, cuma jeplak tanpa pir, jeplak tanpa pakai mikir. Saya akan cari data-data pendukung. Perbedaan antara Deddy Mulyadi dengan Jokowi. Biar cetok, sak cetok-cetoknya. Lo mau bagaimanapun, PDIP itu kan konsisten dengan visi kerakyatannya. Dan itu semua tercemin jelas di banyak kebijakan Gubernur Jawa Barat ini. Om Begawan malah berani bilang, satu-satunya partai yang cocok dan merepresentatif serta benar-benar bisa bikin Kang Deddy merasa satu perjuangan ya hanya di PDIP. Presidensiku loh ini. Dalam relung hatiku yang terdalam, dia beneran pengen diajak gabung, ditawari, dibukakan pintu oleh DPP PDIP. Meski berpikir dan bila perlu mengujinya. Loh apakah berakan kebijakan Kang Deddy tujuannya demi pencitraan atau demi konten? Percayalah, tidak ada itu semua dalam kepalanya Deddy Mulyadi. Satu perbedaan mencolok antara Kang Deddy Mulyadi sama Jokowi. Kang Deddy itu tidak memiliki karakter pengkhianat atau melupakan jasa-jasa baik orang-orang yang lain. Temennya SD, SMP, SMA yang masih hidupnya miskin, dia ingat, dia peluk, sangat akrab. Itulah salah satu perbedaan yang sangat mencolok. Pesan Om Begawan, jangan lupa PDIP harus gercep kepada Kang Demul. Jangan lupa subscribe. Salam ngompol, salam Begawan. Dadah.